kasih. Yang hadir baru 31, tadi izin 1, Mbak siapa lupa tadi. Karena ada kepentingan beli pulsa dulu sehingga terlambat karena paketannya bukannya jam 8 katanya. Oke, nggak ada masalah, nggak usah asal ada pemberitahuan. Masih ada 5 anak yang belum terdeteksi keberadaannya karena belum ada pemberitahuan sama sekali ke Pak Eko. Oke, nanti kita absen di akhir pembelajaran saja. Sekarang kita pembelajaran. Kita mulai dari, ini adalah kesetimbangan benda tegar. Ini adalah lanjutan dari kemarin. Saya harapkan paham, karena ini pelajaran yang rada krusial, karena ini adalah materi-materi OSN memang, ya, materi-materi OSN. Oke, Mama, elon. Oke, kita masuk lagi di sini. Kemarin kan sudah saya jelaskan ya sedikit, saya kembali lagi. Kalau misalkan kemarin adalah ada sebuah bola, ya kan, dia itu cuma meluncur saja. Kalau di sini adalah V1, di sini adalah V2. Atau V di sini V aksen gitu ya, nggak masalah. Atau ini V1, di sini V2, tapi dia cuma meluncur saja. Kalau ini ketinggian V, maka V sama dengan akar 2GH. Kemarin sudah paham ya. Nah, bagaimana kalau ada bola, dia itu menggelinding, ya kan, menggelinding. Kalau ini H, menggelinding berarti dia itu ada, oke, ada V, ada omega. Di sini ada V, ada omega, maka kita punya persamaan kan V sama dengan akar 2GH K plus 1, ya kan? Sehingga kalau misalkan di sini adalah bola pejal 2/5 mr kuadrat, maka di sini nggak ada pengaruh, cuma 2G aja, berarti I itu sama dengan KMR kuadrat, maka K-nya adalah 2/5, maka kalau kita amati berarti V sama dengan 2GH 2/5 plus 1. Ini mengulang kemarin ya. Berarti V akar dari 2GH, ini 5 yang bawah ya. Ini 5, ini 2 plus, maka akar dari 2GH 7/5. 5 naik ke atas menjadi V sama dengan akar 10GH per 7. Seperti ini. Ini adalah harus diperhatikan benar karena inilah bab-bab yang ada di rotasi kemarin. Pak Eko bolak-balik terus, ya kan? Sampai bosan, dengan lebih bosan maka semakin bisa. Kemudian ada sebuah, lah ini adalah kayak gini juga, yang ditanyakan adalah misalkan ini M1, ini M2, benda naik ke sana gitu ya. Ini lagi, ya kan? Ini ada lagi. So, ini adalah sebuah benda, ini kayak gini lagi. Cuma di sini adalah licin, katrol licin, ya kan? Katrol itu licin. Ini katrol itu katrol tidak licin. Ada licin artinya apa? Dia mempunyai I. I sama dengan apa? Misalkan katrol ini adalah setengah mr kuadrat. Misalkan silinder pejal, ya kan? I sama dengan setengah mr kuadrat. Maka kalau kita amati, I itu berarti sama dengan KMR kuadrat. Nah, ini bedanya apa, Pak? Ini A-nya juga ke sana. Cuma ini ada omeganya. Nah, di sini nggak ada. Ini omeganya 0. Kalau ini omeganya ada. Maka A-nya di sini sama dengan sigma F per sigma M saja percepatan bendanya. Kalau yang di sini A-nya sama dengan, yaitu adalah sigma F per sigma M plus sigma I, ya kan, I per R kuadrat. Kan per R kuadrat. Sehingga kalau di sini M W2, ini W1 ya, misalkan ya, maka sama dengan kalau ini adalah silinder pejalnya adalah M katrolnya di sini setengah M katrol R kuadrat misalkan ya. Maka kalau misalkan kita amati di sini berarti menjadi W2 min W1, ya kan, karena ke sana ya, dikurangi M1 plus M2 plus setengah, ya kan, M
kuadrat per R kuadrat ini hilangkan, ini katrol. Berarti menjadi W2 min W1 per M1 plus M2 plus setengah M katrol. Inilah perbedaan. Kalau yang ini gimana? Yang ini cuman W2 min W1 per M1 plus M2. Perbedaannya di situ. Ya, perbedaannya di situ. Oke. Ini adalah rotasi kemarin. Kemudian ada lagi, yaitu adalah benda yang lurus. Kan? Lurus. Misalkan gini, Pak, ada benda kayak gini. Ini kesempatannya adalah V ke sana. Di sini misalkan ya, benda itu diam, misalkan VT-nya 0. Maka energi kinetiknya berapa dia? Setengah mv kuadrat tok, nggak ada masalah. Tapi beda kasus dengan ini. Ini adalah misalkan bola, dia ada V, ada omega. Ya, kasus-kasusnya ya. Nah, di sini adalah V omega. Maka energi kinetiknya berapa? Ya berarti Eka trans ditambah Eka rotasinya. Berarti sama dengan setengah mv kuadrat plus setengah I omega kuadrat. Setengah I omega kuadrat. Ini perbedaannya ya. Berarti kalau ini adalah meluncur, ya kan? Ini adalah menggelinding. Terus ini dihubungkan dengan GLB, ya kan? Kemarin ya, saya ini adalah pelajaran kemarin. VT sama dengan V0 plus A kali T, di kelas 10 dulu. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2S. Dan S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Dia juga mengalami GMB, gerak melingkar beraturan. Berarti apa? Omega T, omega 0 plus alfa kali T. Sehingga omega T kuadrat, omega 0 kuadrat plus 2 alfa kali theta, dan theta sama dengan omega 0 T plus setengah alfa T kuadrat. Di mana, ya kan, di mana V itu sama dengan omega kali R, A itu adalah alfa kali R, sehingga theta itu sama dengan apa? S itu sama dengan theta kali R. Seperti ini. Ada yang mau ditanyakan, Mas, Mbak? Mungkin ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Masih ada 4 siswa yang belum hadir. Oke. Wali kelas IPA 5 siapa ya? Pak Abunangin. Pak Abunangin. Oke, Pak Abunangin ya. Oke, kita masuk lagi sekarang. Pak, sekarang kita ke soal. Oke, soal. Sebuah bola pejal menggelinding dengan kecepatan linear V. Kita masih di rotasi kemarin. Oke. Menggelinding, bola pejal bola menggelinding. Berarti ini ada V, di sini ada omega. Kan? Kalau misalkan di sini kita lihat, nah terus kemudian kita masuk di sini. Kemudian bola pejalnya adalah masanya 5 kg. Kemudian berapa energi lah, ini gampang sekali ya. Energi kinetik total berarti kan menjadi tadi Eka translasi ditambah Eka rotasi, ya kan? Berarti berapa Eka translasi? Setengah mv kuadrat plus setengah I omega kuadrat. Pak, bola pejal berapa, Pak? I sama dengan 2/5 mr kuadrat, ya kan? Ketentuannya kan? Oke. Ini ada yang mau masuk sebentar. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan kita amati di sini, berarti kalau begitu kita masukkan sini, berarti setengah mv kuadrat plus setengah 2/5 mr kuadrat, ya kan? Tadi kan di samping ini V sama dengan omega R kan? V sama dengan kan omega kali R tuh, maka omega sama dengan V per R, maka V kali R dikuadratkan. Ini dengan ini hilang kan? Maka menjadi setengah mv kuadrat plus ininya hilang kan ya?
1/5 mv kuadrat. Sehingga menjadi setengah ditambah ini kan berarti 7/10 mv kuadrat. Kalau dimasukkan EK-nya, V-nya nggak dimasukkan karena 10. Ini adalah 5V kuadrat, sehingga ketemunya ini ketemu 2 ya, berarti 7/2 V kuadrat, ketemunya 7/2 atau 3,5. Ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita masuk lagi. Oke. Seorang penari balet berputar 3 radian per sekon dengan kedua tangannya terentang dengan momen inersia. Berarti di sini L itu sama dengan I kali omega. Kan? L itu sama dengan I kali omega. L itu momentum. Sehingga ini ada juga P itu sama dengan M kali V. Ya kan? L itu adalah momentum sudut, ya kan? Kalau P itu momentum linier atau momentum translasi itu, ya kan? Nah, kemudian ini diketahui bahwa seorang penari berputar dengan omega 3 radian per sekon. Kedua tangannya dengan momen inersia I-nya berarti sama dengan 8 kg per meter persegi, ya kan? Jika kedua tangannya dirapatkan, inersianya berubah menjadi 2 kg, ya kan, per meter persegi, ya kan? Ini sama dengan MR, wala ini salah. Ini gini ya, bukan per ya, ini 1. Berapakah omega 2-nya? Ya gampang ya, karena L1 itu kan sama dengan L2, ya kan? Sehingga I1 omega 1 sama dengan I2 omega 2. Maka 8 kali 3 sama dengan 2 kali omega 2. Wah, maka omega 2 sama dengan ini 4 ya. Ketemunya 12 radian per sekon. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Nomor 3. Sebuah silinder berongga berjari-jari R bermasa M memiliki momen inersia, berarti momen inersianya ini. Nah, I-nya sama dengan MR kuadrat. Menggelinding dengan kecepatan sudut W, omeganya W. Silinder tersebut berhenti berputar dan menggelinding dalam waktu T 2 sekon. Berputar, omega T 0, karena berhenti, ada omong-omongan berhenti ya. 0 radian per sekon. Ini radian per sekon. Omega 0-nya ini. Berarti di sini kalau kita amati di sini, nah, ya Allah, nggak bisa lurus. Nah, segini ya. Ini adalah ada V-nya menggelinding, berarti ada omeganya, ya kan? Ada omeganya. Berarti kalau begitu, ya kan? Kalau omega dan V, maka kalau misalkan di sini, ini kan hukum GLBB ya, berarti kan rumusnya, nah, masih ingat ini kan? PT kuadrat, V0 kuadrat, 2S, dan S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Sehingga kita punya persamaan. Pak, ini kok sering ditulis Pak Eko? Karena ini adalah dasar fisika. Sehingga kamu harus paham benar. Ya kan? Ini adalah omega T kuadrat. Rumus ini tidak akan berubah sampai nanti. Ya. Berarti ini. Oke, berarti omega 0T plus setengah AT kuadrat. Oke. Ada omega 0, ada T, ada. Berarti kita pakai rumus yang mana ya? Yang pertama, ya kan? Kita kan punya persamaan, tau itu sama dengan I kali alfa. Tau juga sama dengan F kali R. Ya kan? Oke, kelas yang pada awal-awal ini ya.
Tau sama dengan I kali alfa, tau sama dengan lah. Kalau kita masukkan I kali alfa berarti sama dengan FR. Kalau kita masukkan lagi I sama dengan MR kuadrat, ya kan? Oke, MR kuadrat besar torsi yang harus dikerjakan. Torsi apa? Alfa, apa? Tau, ya kan? Berarti taunya ini berapa? Kita kerjakan, ya kan? Berarti alfanya berapa? Kita hitung alfanya. Yaitu adalah omega T, omega 0 plus alfa kali T. Omega T-nya 0, karena berhenti ya. Ini adalah omega 0-nya W, alfa kali 2. Maka alfanya sama dengan min W per 2, radian per sekon kuadrat. Kenapa kok dia negatif? Karena diperlambat dari gerak sampai diam. Itu negatif, tanda negatif ini. Maka kalau misalkan kita tahu sama dengan IMR kuadrat dikalikan alfa, maka biar kita masukkan MR kuadrat dikalikan W, ya kan? Berarti W per 2. Maka taunya itu sama dengan setengah MR kuadrat kali W. Udah selesai. Ada yang mau ditanyakan, Mas Mbak? Oke, nggak ada yang tanya, mantap sekali. Nomor 4, silinder pejal dengan diameter 1 pada bidang datar. Oke, ini masih rotasi lagi ya. Kemudian didorong dengan gaya 6 kali dari massa benda. Berarti di sini tok, ini ada benda diameter bersilinder pejal berarti kayak gini. Didorong dengan gaya tertentu F 6M, gitu ya. Jika silinder menggelinding tanpa selip, berarti kayak gini. Ada omeganya, ada V-nya. Percepatan tangensial, berapakah A-nya, gitu ya. Oke, kita kerjakan ya. Tau sama dengan tau. FR sama dengan silinder pejal. Silinder pejal itu adalah setengah MR kuadrat. Sehingga di sini I kali alfa, ya kan? F kali R setengah MR kuadrat A per R. Loh, kok A per R, Pak? Karena alfa, A itu kan sama dengan alfa kali R. Maka alfa sama dengan A per R. Ya kan? Yang di sini nih. Nah, sehingga rumusnya itu cuma ini saja, Mas Mbak. Nggak ada yang lain, ya kan? Nah, kita masukkan lagi. Berarti kalau begitu kita masukkan. Berarti F dikalikan R sama dengan, ya kan? R-nya kan ini hilang kuadratnya, ini hilang, ya kan? Maka F tinggal sama dengan setengah M kalikan A. Maka A sama dengan 2F per M. Maka 2, lah, masanya 6 kali massa benda, berarti 6 kali M per M. Ini hilang kan? Berarti sama dengan 12 meter per sekon kuadrat. Oke. Nah, ini kemarin sudah juga ya diterangkan sedikit. Nah, ini Mbak siapa, lupa saya. Yang tanya ini, semalam tanya, banyak yang tanya. Oke, sebuah benda bermasa 3 kg diikat dengan tali pada langit-langit. Oke, berapakah tegangan pada tali? Oke, berarti di sini kalau misalkan kita amati ya, nah ini benda kan. Oke, ini adalah W. Oke, ke bawahnya adalah W. Oke, W-nya adalah M kali G. Berarti 3 kali 10 sama dengan 30 kg. Ya kan? 30 Newton. Oke. Nah, terus kemudian yang di sini apa ini? Oke. Sini ya.
Oke. Kalau ini 30, otomatis di sininya berapa? 60 kan? Ini berapa ini? 60. Ya kan? Karena sudut segitiga itu ini siku-siku kan? Jumlah sudut segitiga adalah 160. Berarti yang di sini 30, di sini 30. 30 ditambah 90 sama dengan 120 derajat. Ini 120 derajat. Yang ini berapa? 90 ditambah 60 ditambah 60, 120 derajat juga ya. Ini berarti T1, di sini T2. Ya kan, yang ditanyakan kan itu. Berarti posisi kalau kayak gini gimana nih, besarnya berapa? Ya kan? Berarti besarnya adalah semuanya sama. Karena apa? T1 per depannya 120 derajat, ya kan? W per sin 120 derajat sama dengan T2 per sin 120 derajat. Ini hilang-hilang. Karena sama kan? Maka T1 sama dengan W sama dengan 30 Newton. T2 juga sama dengan W 30 Newton. Oke, kalau 3 lihat gambarnya ini. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nomor inilah. Sekarang yang di sini, Pak. Sistem pada gambar dalam keadaan setimbang. Ya kan? Setimbang. Balok A 600 Newton dan koefisien statis. Oke. Berarti di sini ada W. Di sini ada N. Nah, terus kemudian ke belakang ada gaya gesek, Fs namanya. Oke. Gaya gesek ini sama dengan T yang ada di sini. Berarti kalau kita gambarkan ini adalah WB, ini adalah T pada ke kiri, ini T pada ke kanan. Kalau 30 di sini 90, berarti di sini adalah, ini kan siku-siku nih, 120. Di sini berarti berapa? 190, 120 berarti 150 derajat. Karena lingkaran itu 360. Oke, kita lihat yang di sini T di sini. T yang 1, Pak. Ya kan, kita hitung. Berarti T1 itu berapa? T1 sama dengan Fs. Fs sama dengan mu S dikalikan Na. Oke. Mu S-nya berapa? 0,2. Oke. Balok A 600, berarti 600. Berarti ketemunya berapa? 0,2 kali ini 120 Newton. T1 adalah 120 Newton. Yang ditanyakan berapakah berat B? Ya gampang sekali kan. Berarti kan T1 per sin 120 di depannya ya kan. Per sama dengan W per sin 150 yang depannya. T2 per sin 90. Tapi ini tidak diketahui ya. Tidak ditanyakan. Oke, yang ditanyakan WB dong. Maka T1 per sin berapa kalau 20? 60 derajat kan? Oke. W per sin 30 derajat. Oke. Masih ingat kan sudutnya? Kalau ini 30, akar 3, 1, 2. Kalau 60 berapa? 1, akar 3, di sini 2. Berarti kalau sin 60 berapa? Setengah akar 3. Oke. Kalau W1 berarti W ini adalah sin setengah. Setengah dengan setengah hilang kan? Oke, maka W itu sama dengan W sama T1 sama dengan setengah akar 3 W. Ya kan? Kita masukkan ya. Berarti T yang W-nya T1 ketemu kan? Berarti 120 setengah akar 3 W. Maka W sama dengan, sorry, biar enak di sini. Oke, sorry. W berarti sama dengan, berarti 2 kali 120 dibagi akar 3. Akar 3 per akar 3. Kan akar 3 bagi akar 3 kan 3, ya kan? 1. Oh, nah hilang kan ya? Berarti 2 kali 120 dibagi berapa? 3 kali akar 3,
3 ini 40. Berarti ketemunya berapa? 80 Newton. Oke, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan Mas Mbak? Monggo. Tidak ada, alhamdulillah sudah 34. Oke. Nah, untuk anu dulu ya. Oke, kita masuk lagi. Sekarang lanjut nomor 11. Oke, nomor 11 gampang juga. Ini soalnya kayak gini-gini terus, nggak ada yang berubah. Sehingga OSN fisika itu gampang sebetulnya. Ya, nyatanya bimbingan Pak Eko dulu masuk terus, ya kan? Dan sekarang Pak Eko pindah ke astronomi dan alhamdulillah juga masuk terus. Oke, bisa di sini ya. Ini ada, berarti gambar gayanya ya. Batang PQ horizontal terhadap beratnya 60 derajat. PQ 60 derajat. Berarti batang PQ ini ke sini. Ini gayanya W 60 derajat. Kenapa ini? Karena titik beratnya berada di tengah. Oke, minggu depan kita bicara titik berat. Menggunakan engsel. Kalau engsel di sini mesti ada gaya kayak gini. Kemudian di sini ada T-nya. Gitu ya. Ini ada tetanya, maka kita harus cerminkan. Oke, kita gambarkan di sini. Berarti di sini, nah gayanya itu bendanya. Oke, ini adalah ada gaya NX, ini NY, ya kan? Mesti ada gaya normal karena di setiap pertumbuhan bidang itu ada gaya normalnya. Berarti di sini adalah W-nya, terus di sini adalah WQ, ya kan? W batang di sini ya. Ini P, ini tak ganti R gitu ya. Kemudian di sini ada T, tegangan. Karena dia ada theta, maka kita cerminkan. Karena namanya sebuah gaya, itu tidak boleh miring, tetapi harus tegak lurus dengan putar. Ini putarnya di sana. Oke, kita putar. Oke, jika Q digantungkan pada 40 derajat, dan lihat gambar sudut diikat tali 30 derajat ke dinding, berarti di sini adalah 30 derajat gitu ya. Ini 30 derajat, maka ini adalah T sin theta karena berseberangan ya. Ini T cos theta. T cos theta ini tidak hitung karena dia langsung menuju ke sini. Seperti halnya NY kali 0 plus NX kali 0. Kenapa? Karena dia tidak ada sumbu putar dengan 0 gitu ya. Ini sigma taunya di titik P pasti ya. Kemarin penentuannya adalah tidak diketahui dan tidak ditanyakan gayanya. Oke. Kemudian W itu positif atau negatif? Nah, kita lihat. Kalau searah dengan sumbu bidang, sumbu putar, kan kayak gini sumbunya. Berarti kalau sumbu kayak gini, berarti kan positif ya. Kenapa? Karena searah. Ya kan? Karena searah. Oke. Berarti di sini kan kali 0 ya, plus W dikalikan PR, ya kan, PR jaraknya, plus WQ dikalikan PQ, oke, terus kemudian plus, oh salah, min T sin theta dikalikan PQ sama dengan 0, oke, hilang ya, berarti W-nya berapa? Kita itu berarti 60 kan, 60 ya kan, PR-nya berarti panjangnya itu adalah berarti setengah L karena berada di tengah gitu ya, plus WQ itu adalah berarti kalau WQ ini adalah 40 dikalikan L minus, ya kan, kalau T-nya saya ke kanan kan bagaimana? Boleh Pak? Oh boleh, ya kan, T sin 30 derajat dikalikan L. Semuanya dikalikan 1/L.
Maka ini hilang setengah. Berarti ini tinggal 30 plus 40 sama dengan T dikalikan setengah. Gini ya. Maka T-nya sama dengan 70 kali 2, 140 Newton. Oke, kita lanjut nomor ini ya. Suatu sistem dirangkai seperti gambar di samping. Jika sistem dalam keadaan setimbang, maka besar gaya F berapa? Oke, kita masuk lagi ya. Berarti bendanya ini kalau kita setimbangkan, berarti di sini ada normal A, ini adalah ada WB, ini adalah WC, ya kan? Oke, ini 4, di sini 8. Pak, sigma tau sama dengan 0, ya kan? Sigma tau sama dengan 0. Oke. Taunya itu terletak di mana, Pak? A, B, C. A diketahui enggak? Tidak diketahui, ditanyakan. B diketahui, C ditanyakan. Berarti mau enggak mau harus di A. Yang di tengah ya. Maka kita putar di tengah sini. Seret. Oke. WC ketemu positif, WB ketemu negatif karena berlawanan ya. Maka WB negatif, ya kan? Kalau ini A, B, C dikalikan AB, oke, plus WC dikalikan AC sama dengan 0. Oke. Jadi min 200 dikalikan 4 sama dengan min WC dikalikan AC adalah 8. Ini ketemu 2 ya. Berarti WC sama dengan 200 bagi 2, 100 Newton. Maka besar gaya F itu sama dengan WC sama dengan 100 Newton. Dicamkan Mas Mbak. Oke. 2 soal lagi, wah. Sergap-sergap ini anak, nggak ada yang mau tanya. Kalau kelas lain banyak yang tanya ini. Ya. Oke, kita masuk. Resultan gaya yang sejajar seperti pada gambar terletak pada, resultan gaya. Berarti sigma F, gini ya, sigma tau sama dengan F dikalikan L, ya kan, dikalikan sigma F dikalikan R atau lengan momen. Kita letaknya di sini. Kita putar ke sana. Oke. WF3 ketemu positif atau negatif? Berlawanan atau searah? Berlawanan. Berarti F3 kan dikalikan ini ke sini 2, kalikan 2. Oke. F4 positif atau negatif? Berlawanan atau searah? Oh, searah. Berarti F ini negatif ya. Ini negatif. F4 dikalikan 0 ke 3 berarti 3. Kemudian yang ke belakang. F2 negatif atau positif? Negatif. F2 negatif karena berlawanan ya. Dikalikan 1. Duh Pak, nggak pakai positif negatif? Enggak, lengan momen nggak ada positif negatif, jarak dong. Kemudian F1 positif dikalikan apa? 2. Oke, kita masukkan. Berarti min 5 kali 2 plus 10 dikalikan 3. Ya. Min 2 dikalikan min 1. Ya kan? Ini F2-nya kan min. Jaraknya ini adalah 1. Oke, F1-nya adalah 4 dikalikan 2. Maka menjadi min 10 plus 30 plus 2 plus 8. Oke, kita masuk lagi ya. Berarti di sini 10 hilang, berarti ketemunya 30 Newton meter. Oke. Terakhir.
terakhir, karena nggak ada yang tanya. Pada sistem kesetimbangan benda seperti pada gambar di samping, panjang AB 80, AC 60, berat 18 Newton. Oke, berarti di sini kalau ini W dikalikan sama dengan 3 Newton, kemudian di sini W beratnya adalah W batang ya, W batangnya adalah 18 Newton. Oke. Berapakah tegangan pada tali? T-nya ini berapa? Oke. Kalau di sini AB ini 80, di sini 60. Berarti sudutnya berapa ini? Ini 60, 60, di sini 80. Berarti sin theta sama dengan di depan dibagi miring. Miringnya ini 100 kan? Karena ini 60, 80, 100 kan? Berarti miringnya adalah sin theta kan sipan siring, depan dibagi miring. Oke. Depannya adalah depan dari theta ini adalah 80 per 100. Kalau cos theta sama dengan sipan siring, sisi samping sisi miring, berarti 60 dibagi 100. Oke. Kita masukkan lagi di sini. Nah, sorry. Aduh, gambarnya kurang jos. Aduh. Alah, ilah. Harus kayak gini ya. Kalau di sini adalah ada W batang, ini W beban, misalkan ya, ini 3 Newton. Oke. Terus kemudian di sini adalah ada T, kita cerminkan ini ya. Ini adalah menjadi T, ini theta ya, T sin theta. Ini adalah T cos theta, karena dia berseberangan sudut. Sip. Maka kalau misalkan di sini adalah NA, NX ya, NX, NY gitu ya. Kalau kita gambarkan ini A, ini B di sini C, maka sigma taunya itu terletak di mana? Di A harusnya. A itu harus. Karena ini gambarnya kayak gitu. Maka kita kerjakan. Berarti plus WB ya kan, positif ya, dikalikan AB, kemudian W-nya kan positif juga ya, dikalikan di sini AC, sorry, AC ini adalah AB. Oke. Nah, terus kemudian T-nya di sini adalah minus T. Oke. Tak ulang lagi ya. Berarti plus WB dikalikan AC, kemudian plus W dikalikan AB minus T sin theta, ya kan, dikalikan AB juga sama dengan 0. Oke. Maka kita masukkan WB berapa? 18. AC-nya berapa? 80. Oke. 80. AC berarti setengah dari 80. Setengah kali 80 karena panjangnya 80 ya. Plus W-nya 3 kali 80. Oke. Sama dengan T dikalikan setengah. AB-nya berapa tadi? 80. Oke. Kita masukkan. Gimana, Mbak? Betul ya? Berarti di sini 40 ya. Oke. Ini juga 40. Oke. Berarti 40 dikalikan 18. Berarti 18 kali 4. Berapa ini? Ini adalah 32, 72 ya. 720 plus 240 sama dengan T per 2. Per 2 sudah berarti. Nah, T tok. Maka T sama dengan berapa ini? 0, terus 0, 1 ya. 5, sorry. 0, 0 ya kan. Terus di sini lah kok 2480 ditambah 270, 0, 0, 1 itu ya. Ini adalah 32.000. 3.200 Newton. Seperti ini.
Pak, itu sih AC-nya bukannya 60. Ini bukan AC nih, harusnya ini C, ini AC 4. AC-nya kan 40. 40 kali 8 dong. Iya kan? Oh, iya. Gimana, Mbak? Oh, yang ini salah ya. Yang ini benar ya, Mbak? Ini kan setengah dari sinus. AB-nya kan 40, ya kan? Berarti di sini kalau kita gambarkan kayak gini ya, ke sini kan ini 40, di sini 40 kan? Ini A, ini C, di sini B. Berarti AB ini kan 40, ya kan? AB adalah 6, 60, AC adalah 40, ya kan? Oke, ada yang lain? Pak Eko salah ya? Ada yang salah nggak ini? Halo? Mungkin ada yang salah? Halo sayang? Tidak ada. Ini salah. Kenapa kok salah? Karena masih dalam bentuk sentimeter. Pak, kalau misalkan saya berubahkan tidak seperti ini boleh, Pak? Oh, boleh. Coba kita berubah ya. Kita jadikan kayak gini aja. Ini setengah L, ya kan? Ini L, ini setengah dikalikan L. Bolehkah? Boleh, karena semuanya L kan? Kalau tak kalikan seper L, ini L kan hilang semua. Maka tinggal 9 plus 3 sama dengan T dikalikan setengah. Maka T sama dengan 12 kali 2 sama dengan 24 Newton. Pak, tadi kok nilainya besar banget? Karena nilainya masih dalam bentuk sentimeter. Kalau ini sudah dalam bentuk meter. Oke. Ada yang lain? Ayo silakan di itu. Halo sayang, sayang. Ini kan berarti setengah L kan ya? Ini adalah juga setengah L. Oke. Oke. Ada yang mau tanyakan? Dipersilahkan. Monggo. Halo? Nggak ada yang tanya? Duh, sergup-sergup sekali nggak ada yang tanya. IPA 1 IPA. Oke, kalau nggak ada mau tak absen satu-satu biar adil, biar yang nggak berangkat bisa paham ya. Oke. Agatha Tri Renaningsih, Agar Aiman, Hadir, Pak. Alvito, Hadir, Pak. Anun Zeta, Hadir, Pak. Asifa, Ataya, Maaf, Pak. Kayaknya sinyalnya susah. Tadi udah Oke, masuk soalnya. nanti dikasih tahu ya. Tadi udah masuk ya. Kasih warna hijau ya. Oke. Ya udah, Pak. Ayu Imrotul. Hadir, Oke. Pak. Bilkis Asma. Hadir, Pak. Desmina. Kameranya dinyalakan dong biar kelihatan Pak Ekonya. Ya. Desmina. Belum ada ya. Terus Deva Putri. Hadir, Pak. Oke, terus kemudian Dimitria. Hadir, Pak. Ini di luar kenapa Dimitria? Mencari sinyal, Pak, di atas. Oh gitu, di atas gunung. Iya. Oke, Eka Rifki. Hadir, Pak. Oke, kemudian Eka Yogi. Hadir, Pak. Oke, Firdaus Purwantono. Hadir, Pak. Gilbran. Hadir, Pak. Oke, Hudaya. Hadir, Pak. Oke, Imam Arya. Hadir, Pak.
Kemudian Laila Siva. Hadir, Pak. Kemudian Maria Revita Sari. Hadir, Pak. Oke, kemudian Muhammad Berlin. Hadir, Pak. Terus Muhammad Alvaro. Hadir. Kemudian Akna Najah. Hadir, Pak. Nafilah Kawa. Pak, hadir. Oke, Nasifa. Hadir, Pak. Oke, kemudian Nailin. Nailin Nihaya. Kemudian Nindya Atisa. Hadir, Pak. Oke, Nur Fadilah. Itu, Pak, di chat nggak ada respon, Pak. Oh, kemarin berangkat ya Nur Fadilah ya? Wah, ini sing angel itu ya kemarin ya. Ya, Pak. Rumahnya mana sih Nur Fadilah, Mbak? Pepedan, kalau nggak salah. Pepedan. Pepedan ini di Singapura, Pak. Singapura ya, Nur Fadilah ya. Ya, Pak. Pina Amalia. Lagi ngalamun itu kelihatan anaknya. Apa sinyalnya lagi ya Nui? Hadir ya Mbak Pina ya. Hadir, Pak. Ojo ngalamun. Hadir, Pak. Iya. Rafa Indah. Hadir, Pak. Oke, Rafika. Hadir, Pak. Rizya. Hadir, Pak. Oke, Siti Isma. Hadir, Pak. Oke, Susilo Sekarwangi. Oke, Tavia. Ada Time. Pak. Oke, kemudian Tri Maulina. Hadir, Pak. Oke. Terima kasih pembelajaran hari ini. Desmina, masih ada? Ataya, udah hilang. Nailin, nah udah. Ya, oke, terima kasih. Saya recordnya saya selesai dulu merekam. Oke. Terima kasih.